Aku ngerti banget nyari produk yang tepat buat dijual di Amazon itu bisa bikin pusing banget. Ngelakuin semua hal, neliti berbagai niche, dan cuma nganalisis kompetisi kalian bisa makan banyak waktu. Dan seringnya malah nggak nemu apa-apa. Nah, disitulah alat riset produk kayak Helium 10 berguna. Karena mereka kayak otomatisasiin semuanya buat kalian. Dengan fitur-fitur kayak black box, x-ray, atau bahkan price alert. Kalian bisa selalu jadi yang terdepan dan pastiin semua informasi ada di ujung jari kalian tanpa harus nyari-nyari manual. Jadi di panduan ini, aku bakal nuntun kalian cara manfaatin Helium 10 buat riset produk kalian. Biar kalian kerja lebih pintar, bukan lebih keras. Oke deh, langsung aja kita mulai. Nah, aku bakal share di layar aku di sini. Jadi kalau kalian mau ngikutin, aku bakal nyobain platformnya sendiri. Bakal ada link di bawah di deskripsi. Nah, kalau kalian pakai link itu dan beneran milih versi berbayar, kalian bisa dapat diskon buat platformnya. Diskonnya antara 10-20%. Tapi nggak yakin kapan video ini bakal dipublish. Dan mereka ada promo diskon 35%. Jadi coba aja pakai kodenya. Siapa tahu masih bisa. Tapi kalau nggak bisa, kalian tetap bisa dapat diskon 10-20%, oke? Dan begitu kita klik linknya, kayak yang kalian lihat, penawarannya langsung muncul. Jadi kita bisa pakai kode e-commastery 20. Muncul kan? Jadi pastiin kalian pakai kode itu pas checkout e-commastery 10 kan? Dan itu tergantung paket yang bakal kalian ambil. Buat 6 bulan pertama, kalian bisa dapat diskon 20% buat hampir semua paket platinum dan diamond. Dan makin lama kalian pakai, persentasenya bakal turun jadi 10%. Tapi itu berlaku buat paket platinum dan diamond. Dan kalian bisa lihat tulisannya di sini juga. Jadi pastiin kalian pakai kode itu pas saat checkout buat dapat diskonnya. Tapi jangan khawatir, kalian nggak perlu langsung daftar versi berbayar. Kalian bisa bikin akun gratis, tapi fiturnya bakal jauh lebih terbatas. Dan buat bikin akun itu, kita cuma perlu klik kanan di sini, sign up for free di website Helium, dan kita siap mulai. Langkah 1, gunakan black box untuk menemukan peluang produk. Nah, begitu kalian login dan bikin akun gratis, begini tampilan antar muka penggunanya. Nah, intinya kalau soal Helium, tujuannya adalah jadi platform terpusat buat semua hal yang berhubungan sama riset produk. Jadi kalau kita ke tools di sini, kayak yang kalian lihat, bakal ada banyak pilihan buat kita. Mulai dari black box sampai produk launchpad, sampai MyList, Cerebro, Magnet, Freedom Ticket, Exit Ticket, Scribbles, Frankenstein, Search Query Analyzer, Keyword Tracker, dan seterusnya. Ada banyak banget fitur di dalamnya, tapi mari kita bahas yang utama. Jadi menurutku pas kebanyakan orang baru mulai, mereka suka banget sama fitur black box. Nah, biar aku jelasin cara kerjanya. Pertama kita pilih dulu tempat kita jualan kan, karena nggak semua orang di Amerika Serikat, jadi kita bisa pilih, maksudku versi Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Jerman, Spanyol kan. Terserah. Dari situ kita juga bisa pilih kategorinya. Bisa peralatan rumah tangga, kerajinan tangan, produk otomotif, buku, terserah. Aku pribadi cenderung ngehindarin hal-hal kayak fashion atau perhiasan. Barang-barang kayak gitu karena tingkat pengembaliannya tinggi banget dan mending milih barang yang nggak bakal dikembalin orang. Barang yang nggak punya banyak variasi ukuran karena kalian punya banyak tingkat pengembalian dan perlu nyimpen banyak stok. Jadi buat contoh aja, mari kita pilih home and kitchen atau rumah dan dapur. Terus dari situ kita bisa pilih apakah perlu perbaikan. Sedikit atau banyak, misalnya sedikit aja kan. Di tengah-tengah kompetisi sedang dan kita mau jual produk antara $30 sampai $100 atau sekitar $450.000 sampai $1.500.000. Aku rasa di atas $1.500.000 itu ribet banget kan, barang mahal jadinya. Dan pendapatan bulanan, mari kita bikin niche kan. Kita nggak mau terlalu besar karena kita nggak mau bersaing sama pemain besar. Jadi mari kita bikin antara 15 juta sampai 150 juta. Nah, ini versi sederhananya. Kalau kalian mau lebih canggih, kalian bisa masuk ke sini. Dan jujur aja, disitulah menurutku aku bakal ngabisin lebih banyak waktu karena di sini kita bisa beneran ngubah poin harga spesifik dan kayak ngubah soal ulasan atau rating atau udah berapa lama postingnya ada di sana. Dan itu bakal ngasih kalian informasi yang jauh lebih akurat. Jadi kalau kita ke bawah di sini kita pilih rumah dan dapur. Dan kalian tahu kalau ulasan itu kayak mata uang kalau soal di Amazon. Dan tips pro di sini adalah jangan bikin jumlah ulasannya terlalu banyak karena nanti akan bersaing sama pemain besar yang punya 5.000 ulasan. Kayak kalian gak bakal dapat pangsa pasar dari situ. Jadi bikin aja di bawah 50 rating ulasan. Coba bikin lebih baik dari misalnya 2, tapi maksimal misalnya 4, 2. Karena berarti ada yang bisa diperbaiki. Bestseller rank, peringkat terlaris kan? Nggak bakal aku jelasin terlalu banyak. Tapi intinya itu kayak cara Amazon nentuin mana yang bagus atau enggak. Tapi kalian bisa pilih angkanya di sana. Listing age atau usia listing kan? Kalian bisa main-main sama ini. Tapi makin lama sesuatu ada di pasar, makin susah buat bersaing. Ukuran pengiriman, lagi-lagi ini tergantung kemampuan pemenuhan kalian. Sama halnya dengan berat dan pemenuhan. Aku rasa nggak terlalu beda. Tapi kalian bisa pilih Amazon FBA atau
BM. Jadi kalau kalian mau ngurusin pemenuhannya secara manual dan di sini kalian beneran bisa pilih merek persis atau penjual persis atau berapa jumlah penjualnya buat mastiin nggak terlalu kompetitif dan nggak berdasarkan harga buat mastiin harga nggak terlalu gila. Tapi begitu kalian siap, kalian udah masukin semua kategori yang kalian peduliin. Langsung aja klik search, oke? Dan ternyata ini bikin daftar 200 produk buat kita dan ada banyak banget informasi di sini. Tapi kita juga bisa klik produk spesifik itu. Kayak lihat persis apa itu, apa aja isinya, dan kalau kita scroll ke bawah, kita bisa lihat semua deskripsi yang berbeda-beda di sini soal peringkat penjualan, berapa harganya, harga daftar, dan lain-lain. Tapi lagi-lagi, ini bakal cukup niche di sini dan kalian mungkin nggak langsung nemuin yang pas. Jadi aku bakal coba semua itu dan lihat mana yang paling cocok buat kalian. Dan ini bakal jadi proses coba-coba, tapi sistem ini bisa bantu kalian nyortir ini jauh lebih cepat. Langkah kedua, analisis kompetisi dengan X-ray, ekstensi Chrome. Dan sekarang hal kedua yang sangat aku saranin adalah pastiin kalian dapat ekstensi Chrome buat Helium 10. Jadi kesini kan, cari Helium 10, pastikan kalian dapat yang benar. Ini bakal bikin hidup kalian jauh lebih gampang. Dan biar aku tunjukin maksudku, pas kita ke Amazon kan, kita bisa punya widget kecil di sini yang benar-benar bisa kayak ngamatin dan kerja bareng kita pas kita lagi di Amazon. Jadi kalau aku ngetik dog toys atau mainan anjing, aku bisa langsung ke sini, klik X-ray dan itu benar-benar bakal kayak nganalisis semua hal yang berhubungan sama mainan anjing. Dan itu bakal ngasih kalian semua statistiknya. Dan itu bakal nunjukin kalian harganya, pembelian terakhir, penjualan tingkat, pendapatan yang terkait berbagai biaya, dan rating kan, berapa banyak penjual yang aktif dan secara keseluruhan kayak berapa banyak volume pencarian yang dapat, total pendapatan, pendapatan rata-rata, harga rata-rata, jumlah ulasan rata-rata, dan seterusnya. Jadi buat akses fitur-fitur yang lebih jauh, kalian perlu upgrade ke versi premium. Tapi dengan versi gratis, kalian udah bisa dapat gambaran bahwa sambil kalian scroll-scroll di Amazon, ini bisa jadi alat lain buat mempercepat seluruh proses. Dan pas kalian mulai, aku tahu aku pakai mainan anjing sebagai contoh, tapi aku bakal ngehindarin kategori yang terlalu umum. Nah ini alasannya, kalau aku tulis kursi, atau kalau aku tulis mainan anjing, itu bisa susah banget buat menonjol. Yang kalian mau lakuin di sini adalah nemuin niche spesifik kalian kan, kayak nemuin sesuatu yang kalian punya yang nggak terlalu kompetitif, yang nggak banyak orang lakuin, dan dari situ lakuin dengan sangat baik. Dapat beberapa penjualan, dan kalian bisa berkembang dari situ. Karena kalau kalian mulai terlalu luas, kalian bakal bersaing sama pemain besar banget yang udah lama di bidang itu. Dan kalian bakal kalah. Dan di Amazon, kadang kalian perlu mesan barang yang kalian pesan dalam jumlah besar. Jadi ini bisa jadi permainan yang mahal. Dan itulah yang aku maksud soal X-ray atau black box. Pastiin kalian benar-benar masukin hal-hal yang bakal jadi sangat-sangat niche. Dan dengan begitu kalian bisa memanfaatkan itu. Jadi itu kurang lebih gambaran umum dari ketinggian 10.000 kaki tentang cara kerja sistem ini dan cara orang menggunakannya. Tapi ada banyak banget alat lain. Langkah 3, lacak performa produk dengan alerts. Jadi kalau kita balik ke tools di sini, kita bisa lihat alerts atau peringatan dan ini bantu kalian mantau produk dan itu bisa bantu kalian dan ngasih kalian peringatan kalau ada yang berubah, kalau ada yang lagi ngetrend dan kalau ada yang lagi aktif. Dan dengan begitu nggak perlu buka 20.000 tab yang berbeda dan cuma mantau mereka terus-terusan. Sistem ini beneran bisa ngasih kalian peringatan kalau ada yang berubah dan dengan begitu kalian nggak perlu ngelakuinnya manual. Langkah 4, atur dan bandingkan dengan MyList dan Keyword Tracker. Kalian juga bisa nyortir berdasarkan kata kunci. Jadi kalau kita ke sini ke keywords, kita bisa kayak black box, nemuin produk spesifik berdasarkan volume pencarian, pendapatan bulanan, harga, jumlah ulasan, rating ulasan, dan latihan soal kata kunci spesifik. Dan itu bakal jadi game changer. Apalagi kalau kalian udah tahu niche mana yang mau kalian masukin, karena kalian bisa coba berbagai kata kunci. Lihat mana yang beneran menghasilkan pendapatan dan mana yang enggak. Dan dengan begitu kalian bisa fokusin diri ke apa yang berhasil dan berhenti ngelakuin yang nggak berhasil. Dan jujur aja, menurutku kekuatan besar platform ini beneran muncul pas kalian nyatuin semuanya. Misalnya, anggap aja kalian lagi mantau kata kunci spesifik. Kalian bisa pasang alerts atau peringatan buat itu. Misalnya kalau ulasannya turun atau kalau harganya berubah kan? Atau kalau ada versi baru yang ditambahin atau kalau kompetisinya naik. Dan jujur aja, aku ngerasa platform Helium paling bagus kerjanya pas kalian nentuin berbagai alat dan bikin mereka kerja berdampingan. Misalnya, anggap aja kita nemuin niche kita kan. Kayak kita mantau kata kunci tertentu. Kita bisa bikin alerts atau peringatan kerja bareng mereka juga. Jadi misalnya di dalam niche spesifik, kita bisa dapat peringatan kalau ulasannya turun, kalau kompetisinya naik, kalau harganya berubah, dan dengan begitu kita tahu apakah ini waktu yang tepat buat masuk atau mundur. Dan jujur aja, lewat semua alat di sini, kita nggak punya waktu buat ngebahas satu persatu. Tapi ini ngasih kalian kayak ekosistem lengkap buat mastiin riset produk kalian berjalan lancar. Karena kalau sistemnya nggak nyambung dan terpisah-pisah, gimana kita bisa tahu produk itu bagus atau enggak. Dan disitulah menurutku Helium 10 dapat medali emas karena semuanya ada di satu tempat. Dan dengan begitu nggak ada yang kelewat. Dan
sambil kalian brainstorming dan bandingkan produk satu sama lain atau kata kunci, aku bakal saranin kalian tambahin mereka ke daftar kalian di sini buat produk atau kata kunci. Dan dengan begitu, seiring perubahan, seiring kalian dapat lebih banyak peringatan, kalian bisa punya semuanya berdampingan. Dan kalian lihat mana yang berhasil dan mana yang enggak. Karena pada akhirnya, otomatisasi ini memungkinkan kalian jadi lincah dan merubah strategi kalian tanpa semua input manual itu. Dan sambil kalian main-main sama sistem ini, dan lihat berbagai alat soal riset produk, riset kata kunci, atau analitik, kalian bakal mulai lihat gimana mereka nyambung dan bisa kerja bareng. Dan selain itu, pastiin kalian pasang ekstensi ini juga karena nyambungin X-Ray itu ke platform kalian bisa nyimpan semuanya di satu tempat dan ngirim informasi langsung dari Amazon ke akun Helium kalian kayak kalian lihat tadi. Kesimpulan, dengan otomatisasi riset produk Amazon kalian, ini kayak ngilangin tebak-tebakan dalam nemuin produk yang menang. Daripada ngandelin tren dan perasaan, kalian bisa ngandelin data. Dan dengan begitu, riset produk kalian bakal jauh lebih sistematis. Jadi kalau kalian mau nyobain platform ini, linknya bakal ada di bawah di deskripsi. Dan kalau kalian ngerasa video ini ngebantu, tolong kasih like, subscribe buat video lain kayak gini, karena itu sangat membantu mendukung channel ini. Sampai jumpa, peace!